Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Alfi sudah hadir di sini ya Pak, sudah hari ini. Siap, selamat siang Mbak, Bapak Ibu semua selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu, mohon izin untuk memulai kegiatan peningkatan kapasitas stakeholder pentas pengadaan barang jasa pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, yang terhormat Bapak Ibu di lingkungan LKPP, yang terhormat Bapak Alfi Syahrin, Supreme Change Management Manager di PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, selaku narasumber pada kegiatan peningkatan kapasitas pengadaan barang jasa pada siang hari ini, yang terhormat Bapak Ibu peserta kegiatan peningkatan kapasitas. Hadirin yang saya hormati, selamat datang dalam kegiatan peningkatan kapasitas stakeholder pentas pengadaan dengan tema Creative Financing. Studi kasus pemilihan mitra strategis dalam rangka pembangunan, pengusahaan, dan pengelolaan jembatan penyeberangan multiguna JPM Duku Atas dan rehabilitasi stasiun Sudirman. Mohon izin Bapak Ibu perkenalkan nama saya Wida Ningsih selaku moderator pada kegiatan pentas hari ini. Sebelumnya untuk mengawali kegiatan siang hari ini, mohon izin Bapak Ibu, berhubung pimpinan kami sedang berhalangan, saya mohon izin Bapak Ibu untuk membuka kegiatan pada siang hari ini. Pentas pengadaan merupakan salah satu kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Pada kegiatan pentas hari ini mengusung tema Creative Financing yang akan dibahas secara rinci oleh narasumber kita mengenai konsep pembangunan atau pengadaan infrastruktur publik tidak harus bergantung kepada APBD atau APBN, namun terdapat skema pembiayaan alternatif lain yang dapat saling menguntungkan dengan memanfaatkan aset atau lahan yang dimiliki oleh negara. Kegiatan pentas pada siang hari ini terdiri dari 2 sesi ya Bapak Ibu, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Selanjutnya sesi kedua berupa tanya jawab. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan sesi pertama, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Alfi Syahrin, merupakan Supply Chain Management Manager pada PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang memiliki pengalaman mengenai creative financing. Kepada Bapak Alfi Syahrin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Wirda. Mungkin saya izin share kali ya Mbak Wirda untuk paparan. Silakan Bapak. Sudah terlihat belum ya Mbak? Sudah Bapak. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Salam kenal Bapak dan Ibu dari kementerian, lembaga, dan institusi gitu ya. Utamanya dari Bapak dan Ibu dari pengadaan gitu ya. Dan pada siang hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan pengalaman kami di PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek dalam rangka membantu teman-teman di Pemprov DKI dan juga di BUMN gitu ya, utamanya terkait dengan bagaimana mencari pendanaan yang terbaik gitu ya untuk membangun infrastruktur publik gitu dengan cara memanfaatkan ataupun mengoptimalisasi aset yang ada. Mungkin sedikit tak kenal maka tak sayang gitu Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Alfi Syahrin. Saya memang profesional karir gitu ya, dari dulu sebagai staf di tahun 2016 di LKPP di bawah Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sangga Wilayah 2. Lalu di tahun 2018 sampai 2020 saya sebagai Procurement Officer juga di PT Pelabuhan Indonesia Investama. Lalu sampai dari tahun 2020 sampai dengan saat ini saya berada di PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, di mana ini merupakan perusahaan patungan antara PT Kereta Api Indonesia Persero dengan PT MRT Jakarta. Dan sebagai introduction-nya bahwa saya sarjana dari Administrasi Publik Universitas Padjadjaran
dan magister di Manajemen Teknologi dengan jurusan Manajemen Proyek di Institut Teknologi 10 November. Adapun untuk sertifikasi profesi yang saya miliki mungkin sama dengan Bapak dan Ibu juga, yaitu sebagai ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah dan juga sebagai procurement spesialis. Ini konten yang akan saya bawakan gitu ya, dan saya jelaskan satu persatu. Mungkin nanti sesi tanya jawab kita akan berdiskusi lebih banyak gitu ya terkait dengan bagaimana skema creative financing dan juga pengadaan infrastruktur publik tanpa menggunakan APBN atau APBD. Sebagai gambaran terkait dengan MITJ gitu ya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang belum mengenal apa itu MITJ, bahwa kami dibentuk berdasarkan arahan Presiden terlebih dahulu di tanggal 8 Januari 2019, di mana seluruh pengelolaan transportasi di Jabodetabek itu diserahkan kepada Pemprov DKI yang bekerja sama dengan badan usaha milik negara. Ini sebagai singkatnya aja gitu ya. Lalu dibentuk juga melalui Pergub tahun 2019 nomor 136 di bawah Pemprov DKI. Nah, ini secara singkat tadi seperti yang sudah saya jelaskan juga bahwa kami merupakan perusahaan patungan antara PT Kereta Api Indonesia Persero dengan PT MRT Jakarta Perseroda, di mana salah satu tugas kami yaitu mengintegrasikan sistem transportasi perkeretaapian di Jabodetabek dan juga menyusun serta mengembangkan konsep TOD yang ada di kawasan Jabodetabek. Itu salah dua daripada tugas kami yang saat ini kami kerjakan. Nah, ini secara singkat terkait dengan bisnis model kami. Mungkin saya agak lebih cepat aja untuk ini, yaitu terdiri dari TOD, non-fairbox business, dan juga ICT solution. Lalu apa sih Bapak dan Ibu creative financing itu gitu ya, bahwa creative financing ini selalu digalakan gitu ya dalam hal pendanaan suatu proyek di pemerintah gitu. Berdasarkan Bank Dunia gitu ya, menurut Bank Dunia mendefinisikan bahwa creative financing atau pendanaan yang kreatif dan inovatif itu setidaknya terdiri dari pendanaan yang non tradisional gitu ya, dengan berbagai skema. Itu kurang lebih ada 4. Yang pertama melalui skema pendanaan swasta ataupun private. Lalu yang kedua itu melalui crowdfunding atau solidaritas. Lalu yang ketiga itu mungkin Bapak dan Ibu sudah banyak mengenal nih skema kerjasama badan usaha gitu ya dan swasta, yaitu melalui public private partnership gitu ya atau KPBU pemerintah dan juga badan swasta. Lalu yang keempat ini melalui katalis ataupun hibah gitu. Jadi skema-skema pendanaan ini itu sebenarnya sudah dijelaskan lebih banyak melalui World Bank gitu ya. Dan ini salah satunya juga strategi yang bisa diterapkan dalam hal pendanaan pembangunan yang yang tidak melalui gitu ya mekanisme baik itu APBN ataupun APBD. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah mengenal skema-skema yang ada saat ini di Indonesia utamanya gitu ya, ini kurang lebih ada 8. Yang pertama ini skema Public Private Partnership ataupun KPBU. Terus yang kedua pembiayaan investasi non pemerintah atau PINA. Lalu yang ketiga ini melalui TJSL ataupun CSR gitu ya, baik itu dari korporasi, itu skema pendanaan itu bisa dilakukan gitu. Lalu yang keempat ini melalui pinjaman daerah. Lalu juga 5 melalui obligasi atau bond. Dan yang keenam ini manajemen aset, dan yang ketujuh joint venture, dan yang kedelapan ini konsolidasi lahan. Skema kedelapan ini setidaknya diterapkan dan sudah dikenal gitu ya di Indonesia, yang memang ini tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun daerah. Lalu bagaimana dengan terkait pola kerjasama pendanaan proyek itu sendiri, Bapak dan Ibu? Di mana kurang lebihnya ada 4 gitu ya, berdasarkan menurut Yeskombe di tahun 2007. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah lebih mengenal gitu ya daripada saya gitu ya terkait dengan skema-skema pola kerjasama pendanaan ini. Yang pertama itu ada build on operate gitu ya, di mana kerjasama pemerintah baik itu dengan pihak lain, investor, itu berada di pihak lahannya itu dimiliki oleh pemerintah gitu, tapi nanti dioperatkan oleh si investor itu sendiri.
Lalu yang kedua nih yang sudah mungkin Bapak dan Ibu lebih familiar gitu ya terkait dengan Build Operate Transfer atau BOT, di mana kerjasama ini dilakukan dengan pihak lain juga sama gitu ya dengan cara memanfaatkan lahan yang memang sudah dimiliki oleh pemerintah dan nantinya dalam jangka waktu tertentu itu asetnya akan dikembalikan kepada pemerintah itu sendiri. Lalu yang ketiga, ini ada build transfer operate itu kurang lebih mirip-mirip gitu ya dengan BOT di mana lahannya nanti juga dikembalikan lagi kepada pemerintah gitu ya setelah dalam jangka waktu tertentu investor itu menyelesaikan pembangunan. Lalu yang keempat, ini design build finance and operate di mana kerjasama ini dilakukan antara pemerintah dengan investor juga yang mana selama konsesi ini kepentingan-kepentingan dari pihak lain ataupun investor dalam proyek tersebut didasarkan pada hak kontraktualnya gitu ya dalam hal pengoperasian baik itu fasilitas ataupun bangunan-bangunan yang telah didirikan gitu ya sehingga nanti menerima pendapatan daripada pengusahaan atas fasilitas proyek yang sudah dibangun. Nah, kaitannya dengan jembatan penyeberangan multiguna Duku Atas, ini mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakan atau sudah menggunakan gitu ya, terutama yang tinggal di kawasan Jabodetabek atau sering berlalu lalang di daerah Sudirman. Ini sebagai gambaran kepada Bapak dan Ibu bahwa skema kerjasama pemanfaatan lahan di bawah Pemprov DKI dan juga KAI gitu ya. Ini kita lakukan dengan skema BOT di mana PT Kereta Api Indonesia dan MRT Jakarta itu mendapatkan penugasan daripada Kementerian Perhubungan melalui BPTJ itu kepada MRT Jakarta gitu ya. Dan melalui Disub, sorry. Lalu KAI melalui BPTJ dan Kemenhub itu mendapatkan penugasan juga untuk merevitalisasi stasiun Sudirman gitu. Di mana skema BOT ini diberikan kepada kami atau ditugaskan kepada kami gitu ya dari PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek dengan skema kerjasama pemanfaatan aset. Lalu bagaimana untuk skema pembangunannya? Nah, kami berikan lagi perjanjian BOT tersebut kepada mitra strategis untuk nantinya direncanakan, dibangun, dikelola sampai dengan dalam waktu tertentu gitu ya, 30 tahun kurang lebih itu nantinya akan dikembalikan lagi asetnya kepada pemerintah DKI gitu ya sebagai pemanfaatan aset yang sudah kita bangun gitu. Nah, ini secara profil pengguna yang ada di area gitu ya, area JPM Duku Atas berdasarkan proyeksi yang sudah kita lakukan di tahun 2022. Ini setidaknya untuk pengguna LRT Jabodebek yang ada di Jabodetabek gitu ya, terutama di Duku Atas, ini akan tembus di sekitar 60.000 per hari gitu ya. Sehingga itu tentunya akan memacu daripada area-area komersial yang ada di sekitar stasiun ataupun di jembatan penyeberangan multiguna itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih ketika suatu jembatan penyeberangan multiguna ataupun infrastruktur publik itu dibangun dan diserahkan gitu ya kepada investor, sumber pendapatannya dari mana nih Bapak dan Ibu? Pasti kan berpikir dong, nggak mungkin investor mau membangun tanpa adanya area-area yang bisa dikomersialisasikan. Nah, ini salah satunya ada 4 gitu ya yang bisa menjadi sumber pendapatan, di mana yang pertama itu retail hub, lalu ada digital advertisement, lalu ada hak penamaan ataupun naming rights gitu ya, ataupun sebagai casual leasing gitu ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa digunakan di sekitar jembatan penyeberangan multiguna itu sendiri gitu. Nah, ini salah satu potensi ataupun sumber pendapatan yang bisa didapatkan daripada jembatan penyeberangan yang sudah dibangun itu sendiri. Nah, singkat cerita Bapak dan Ibu, ketika kami melakukan feasibility study melalui konsultan gitu ya, bahwa dengan skema jembatan ini dibangun secara mandiri, itu mendapatkan IRR-nya itu hanya 9% dan payback periodnya di 8 sampai 9 tahun gitu ya. Adapun untuk estimasi pembangunannya, ini sangat membutuhkan dana kurang lebih 100 miliar rupiah gitu yang terdiri dari pembangunan dari sivilnya, terus arsitekturnya, MEP, sampai dengan biaya-biaya yang memang bersifat kontingensi. Dengan total luasan di sekitar 4.000 meter persegi,
gitu ya. Secara grossnya nih Bapak dan Ibu, lalu secara netnya nih hanya sedikit gitu ya, nggak nyampe setengahnya, itu sekitar 1.900. Dan hasil kajian kami bahwa jembatan ini kurang menarik karena waktu itu di tahun 2022 kita masih berada di post pandemik gitu ya, di mana kondisi COVID yang baru terjadi dan juga pemerintah saat itu sedang melakukan upaya-upaya terhadap perbaikan ekonomi gitu ya. Dan juga yang kedua, adanya potensi area retail yang memang tidak sebesar bangunan komersial karena ini kan bentuknya jembatan gitu Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga, bangunan JPM ataupun jembatan ini merupakan infrastruktur publik yang memang balik lagi ini kurang menarik secara ekonominya, secara keekonomian ini kurang gitu ya karena eh, ibaratnya area komersialnya tidak terlalu banyak gitu karena area yang bisa kita jual kepada tenan-tenan itu masih sedikit gitu karena ini tadi net floor areanya hanya setengahnya daripada gross floor-nya. Lalu kita coba overview lagi bagaimana kita bundling skemanya ini dengan revitalisasi stasiun Sudirmannya gitu ya. Dengan cara tersebut tentunya kita mendapatkan IRR ataupun internet investment rate of return-nya ini sebesar 16,37 gitu ya. Di mana payback periodnya masih sama dan totalnya ini kurang lebih ada di 327 miliar gitu untuk pembangunannya. Lalu tahapan skema tata caranya seperti apa sih? Nah, ini secara common practice yang kami lakukan gitu ya untuk menggait ataupun mendapatkan investor gitu. Yang pertama kita pasti melakukan market sounding Bapak dan Ibu. Gimana caranya kita mencari investor-investor yang memang potensial. Kita melalui kita dengan mengadakan investor gathering ataupun langsung pitching gitu ya kepada calon-calon partner kita. Setelah kita lakukan market sounding, tentunya ketika ada investor yang memang berminat gitu ya dengan mengirimkan letter of intent atau surat minat, itu kita langsung melakukan MOU sekaligus dengan NDA biasanya untuk pertukaran data. Setelah proses tersebut, kita lakukan due diligence, bisa menggunakan konsultan juga ataupun kita sendiri untuk melakukan due diligence. Setelah due diligence keluar, tentunya kita akan melakukan negosiasi bagaimana kita mesepakati skema kerjasama yang dilakukan gitu ya. Di antaranya kan kurang lebih ada profit sharing, di dalamnya ada komitmen fee, dan juga nantinya ketika itu sudah mencapai kesepakatan, pastinya kita akan tuangkan seluruhnya ke dalam perjanjian kerjasama dengan masa konsesi yang memang sudah kita tetapkan. Nah, memang secara best practice ataupun common practice-nya, perusahaan itu ketika membutuhkan modal untuk membangun suatu usaha ataupun mengembangkan bisnis, itu memang dapat bekerja sama dengan mitra ataupun partner lain gitu ya, baik itu dengan financing-nya seperti apa, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah lebih memahami. Dan kami melakukan ini kurang lebih ada dua cara nih Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita lakukan negosiasi gitu ya secara B2B ataupun kita lakukan secara pola beauty contest gitu. Dan memang secara mungkin gitu ya kalau mungkin saya salah gitu ya, mekanisme pemilihan mitra atau partner ini memang tidak diatur secara detail terkait dengan kebijakannya gitu ya di dalam peraturan perundang-undangan. Namun key of success daripada suatu project untuk mendapatkan mitra tentunya kita harus membuat terms of reference ataupun TOR yang terkait dengan bisnis case-nya itu harus detail seperti apa gitu. Dan kita juga sudah mengetahui nih bagaimana calon mitra ataupun partner kita yang memang kredibel untuk kita jadikan investor ataupun mitra strategis. Lalu bagaimana mereka memiliki pengalaman, baik itu portofolio dan juga reputasi dan keahlian, yang utamanya yaitu terkait dengan pendanaannya. Dan yang poin terakhir, tentunya ini visi yang sama nih. Ketika kita sudah mendapatkan visi yang sama, tentunya hal-hal lain yang menjadi key of success-nya pasti akan terpenuhi. Nah, secara gambaran ya Bapak dan Ibu, ini yang sudah kita lakukan, tahapan pemilihan mitranya di Jembatan Penyeberangan Multiguna Duku Atas. Ini kurang lebih dari pengumuman sampai dengan penetapan mitra strategisnya, ini kurang lebih di 2 bulan gitu ya. Tapi balik lagi, tergantung daripada kompleksitas sebuah proyek ataupun jumlah mitra strategis yang memang
melakukan pendaftaran ataupun melakukan submit penawaran gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi secara garis besar kurang lebih terdiri dari market sounding, terus kita umumkan secara luas melalui website kita gitu ya. Atau kita undang juga bisa by invitation, karena secara konsep ini mirip-mirip lah dengan Bapak dan Ibu untuk melakukan tender gitu ya. Lalu kita lakukan kick-off meeting sampai dengan submit proposal penawaran, dan terakhir itu kita sampai tetapkan mitra strategisnya seperti apa. Nah, terdapat beberapa skema yang memang kita lakukan pada saat itu. Ada skema kontrak terpisah sampai dengan kontrak bundling gitu ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena yang pertama, JPM secara perhitungan feasibility study-nya kurang menarik secara IRR-nya gitu ya. Ketika bersifat berdiri sendiri atau stand alone. Makanya dari situ kita coba lakukan bagaimana dengan kontrak terpisah tuh kemungkinannya seperti apa sih? Ini ada berbagai skema, ada 3 skema tentunya. Dan nanti akan saya jelaskan skema yang terakhir yang dipilih itu skema keberapa. Dan skema pertama ini yang kita coba jabarkan adalah dari tahapan duty count test sampai dengan pengumuman pemenang, nantinya investor itu kita tunjuk langsung ketika kita sudah mendapatkan izin prinsip ataupun penugasan untuk kita lakukan revitalisasi stasiun Sudirmannya gitu. Tapi secara feasibility study balik lagi, kalau digabung secara bundling itu lebih baik gitu ya antara JPM Duku Atas dan juga stasiun Sudirman. Lalu bagaimana dengan skema kedua dengan kontrak terpisah gitu ya? Ini tata caranya kurang lebih mirip dengan skema pertama, tapi ada hak untuk kepada mitra strategis untuk menyesuaikan ataupun menyamakan penawaran kepada calon mitra strategis lainnya jika memang calon mitra strategis lain itu memberikan penawaran terbaik. Jadi kita coba dengan skema rate to match gitu ya. Ketika memang ada mitra lain yang memang lebih baik memberikan penawaran, namun kita pasti akan memberikan kesempatan kepada pemenang ataupun investor yang memang sudah ditetapkan pada saat tahapan yang ada sebagai pemenang JPM gitu Bapak dan Ibu. Nah ini kontrak yang ketiga ataupun skema ketiga, kontraknya kita lakukan secara bundling gitu ya, secara full, di mana dari JPM dan revitalisasi stasiun Sudirman ini kita lakukan secara utuh semuanya. Dan nantinya ketika mitra strategis dan MITJ ini menyepakati hasil perhitungan ulangnya, maka biaya terhadap revitalisasi stasiun Sudirman akan kita lakukan. Jadi ini secara pace ataupun fasenya gitu ya Bapak dan Ibu, JPM ini kita lakukan duluan gitu ya, karena kaitannya terkait dengan pemenuhan daripada beroperasinya LRT Jabodebek gitu. Jadi sebagai pendukung ataupun integrasi fisik antara stasiun LRT Duku Atas dan juga stasiun Sudirman. Nah, skema ketiga ini yang memang kita ambil gitu ya Bapak dan Ibu karena terkait dengan beberapa risiko dan juga secara nilai investasi dan juga minat daripada investor itu cukup cukup menarik gitu ya untuk kita ambil dengan skema 3 ini dibandingkan skema 1 dan skema 2 tadi. Nah ini pada akhirnya kita sudah menyelesaikan jembatan penyeberangan multiguna Duku Atas gitu ya, di mana di tanggal 13 September 2023 itu sudah kita resmikan, yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan dan juga PJ Gubernur. Nah, sebagai gambaran, ini jembatan gitu ya Bapak dan Ibu, dan area komersialnya nih ada di sini, dan juga area komersialnya ada di sini gitu. Jadi secara yang tadi saya jelaskan bahwa secara bersihnya area yang komersial itu sedikit dibandingkan area yang full utuhnya gitu ya, atau gross-nya gitu, gross floor areanya. Dan ini menghubungkan setidaknya ada 5 moda transportasi Bapak dan Ibu, yaitu di stasiun LRT Duku Atas gitu ya, lalu di stasiun Sudirman, di sini ada MRT juga, dan juga ada stasiun BNI City yaitu stasiun kereta bandara. Dan di sebelah sini itu ada halte Duku Atas Transjakarta. Nah ini skema proses pembangunannya urutannya gitu ya Bapak dan Ibu.
dan memang ini kita bangun tanpa menggunakan APBN dan APBD, di mana dengan konsep pengembangan dari konektivitas antar moda, ramah pejalan kaki, ramah pesepeda sampai dengan area komersial, dan juga itu sudah kita kita terapkan gitu ya, bangunan-bangunan ini yang memang sebagai ruang publik yang inklusif bagi penggunanya gitu. Nah, itu tadi terkait dengan JPM Duku Atas. Lalu bagaimana dengan proyek-proyek lain yang kami saat ini sedang lakukan dengan skema yang kurang lebih sama dengan memanfaatkan area-area baik itu yang dimiliki oleh BUMN ataupun pemerintah gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kami ada Tanah Abang TOD Project Bapak dan Ibu. Kalau mungkin Bapak dan Ibu melihat stasiun Tanah Abang saat ini yang sedang dibangun oleh Kementerian Perhubungan gitu ya. Ini nanti area yang ini melalui lahan KAI, ini kami dapatkan pemanfaatan asetnya untuk kami bangun area mixed use gitu ya. Karena Tanah Abang ini kurang lebih terdiri dari 4 moda integrasi gitu ya. Dari stasiun KRL, terus halte Transjakarta, stasiun MRT nantinya, dan stasiun LRT juga nanti LRT Jakarta. Dan ini skemanya kurang lebih sama dengan apa yang kita terapkan saat ini di jembatan penyeberangan multiguna. Gitu ya, dengan dengan menjaring investor-investor yang memang minat untuk membangun lahan-lahan di area BUMN ataupun pemerintah. Nah, ini sebagai gambarannya, dan waktu 26 Desember 2022 juga telah dilakukan pencanangannya oleh Pak Presiden gitu ya. Dan ini yang dibangun saat ini oleh teman-teman dari DJKA melalui Kementerian Perhubungan gitu ya. Dan ini yang nanti akan kita kembangkan Bapak dan Ibu gitu ya, secara kurang lebih secara utuh itu nanti dibangun oleh investor yang mana ini berada di atas lahan PT Kereta Api Indonesia Persero. Lalu bagaimana dengan pemanfaatan area-area lain nih yang ada di sekitar ataupun di wilayah naungan ataupun lingkup kami Bapak dan Ibu. Ini kita ada advertising, retail, dan event management di terowongan Kendal, atau Bapak dan Ibu pernah melewati ataupun mengenali bahwa ada Citayam Fashion Week gitu ya. Ini di area Stasiun Sudirman, terus ke arah stasiun MRT itu ada terowongan gitu ya, yang dulunya bekas jalan umum itu berubah menjadi pedestrian area, dan ini sudah kita komersialisasikan, dan ini merupakan area pemanfaatan lahannya Pemprov DKI sebelah kiri, lalu sebelah kanan ini area pemanfaatan lahannya dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Artinya kita memanfaatkan area-area yang dimiliki oleh pemerintah ataupun BUMN untuk kita jadikan komersial sehingga mendapatkan keuntungan gitu ya, atau profit, dan kita juga memberikan kompensasi gitu ya, biaya kontribusi gitu ya kepada pemerintah ataupun KAI. Dan ini kita sudah bangun nantinya ada area retail, saat ini advertising dan juga event yang sudah kita lakukan. Nah, ini salah satu yang terbaru Bapak dan Ibu sebagai gambaran bahwa konsep pendanaan itu bisa juga melalui hibah ataupun katalis itu sendiri. Dan kami sudah menerapkan itu melalui pengadaan untuk smart pole. Dan smart pole ini kurang lebih ada berbagai features gitu ya, di antaranya CCTV, 3D hologram, air quality sensor, sampai dengan public announcer gitu ya. Dan setidaknya ini harus memenuhi unsur-unsur yang memang bisa difungsikan untuk area publik gitu Bapak dan Ibu untuk modul smart pole ini. Dan ini sudah kita dapatkan pendanaannya Bapak dan Ibu melalui AFD gitu ya, dari agensi Prancis untuk hibahnya. Ini dan kita akan terapkan di berbagai stasiun di Jabodetabek terlebih dahulu gitu ya, dengan memanfaatkan area-area stasiun yang sekitar. Ataupun mungkin nanti kita juga bisa memanfaatkan misalnya lahan-lahan yang ada di kementerian ataupun di pemprov-pemprov yang ada di Indonesia gitu. Tapi secara pilot project ini kita akan terapkan di stasiun-stasiun yang ada di bawah naungan PT Kereta Api Indonesia Persero. Dan ini dananya kita dapatkan dari pemerintah Prancis gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini secara gambarannya smart pole-nya sudah kita implementasikan, dan nanti ada videonya juga Bapak dan Ibu bisa lihat mungkin.
Ya, kurang lebihnya itu dari saya, Bapak dan Ibu, terkait dengan bagaimana proses pemilihan mitra strategis dan penerapannya, dan bagaimana cara kami untuk memanfaatkan area ataupun lahan-lahan yang memang dimiliki oleh kementerian ataupun pemerintah daerah dan juga badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah. Mungkin itu dari saya. Jika ada diskusi ataupun pertanyaan, dipersilahkan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Alfi atas pemaparan yang sangat inovatif, informatif ya Pak, dimulai dari penjelasan mengenai latar belakang LPJ, pemahaman kreatif financing, pemilihan strategi bisnis. Selanjutnya kita memasuki sesi kedua, yaitu tanya jawab. Pada sesi ini Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan atau mungkin pandangan terkait materi yang telah Bapak Alfi sampaikan. Bisa melalui kolom chat atau raise hand, Bapak Ibu dipersilakan. Izin ya, boleh ya. Silakan, silakan Bapak. Bu Wirda ya, makasih. Izin Pak Alfi dalam Ya. melaksanakan kreatif financing ini Pak, izin. Ini Ya, Pak Arif, tempatnya selamat kenal, Pak. lobby jaringannya Pak ya. Jadi ini. Jadi tentunya kan ada istilahnya tadi disampaikan beauty contest ya. Tadi ya seperti itu. Dan pelaksanaannya menggunakan race to match kan gitu ya. Nah, konsep race to match-nya ini seperti apa Pak? Detailnya mungkin begitu ya. Karena ini kan terkait dengan cara pemilihannya ini kami juga perlu tahu ya. Ya. Supaya nanti harapannya itu apa ya, nilai tambah dari inovasi itu bisa terdorong kan begitu ya. Kita Ya. kan dalam konteks ini kan ada semacam tolak ukurnya ya. Jangan sampai mungkin itu kemudian istilahnya menampilkan inovasi yang kurang menggairahkan, atau jangan sampai juga faktor cost ya itu jadi dalam tanda kutip terlupakan. Jadi ini kan membalance itu ya antara biaya yang digunakan untuk membangunnya misalkan gitu ya, atau untuk yang lainnya gitu ya, yang memang ujungnya nanti kita melihat secara keseluruhan ya. Tetapi cara menampilkan itu melihat secara keseluruhan kan ada yang memang diukur secara keseluruhan, ada juga yang memang menggunakan ukuran-ukuran ya, yang secara teknis itu juga bisa mempengaruhi harga kan gitu ya. Nah, kira-kira itu Pak Alvis, ini apakah penggunaan resume itu dalam konteks yang seperti ini, setiap karakter pekerjaan itu bisa kontribusinya bisa berbeda-beda nggak itu? Presentasinya ataupun yang lainnya kira-kira gitu ya. Kan ini trik dan trik untuk memilih. Kan gitu. Terima Iya, kasih Pak. benar. Baik. Langsung dijawab atau gimana Mbak Wirda? Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih banyak Pak Arif. Bahwa tadi sesuai dengan paparan saya gitu ya, di mana ada berbagai skema yang memang kita waktu itu mau terapkan gitu ya, dan kita ambil skema yang ketiga tadi. Bentar, saya izin share lagi kali ya supaya lebih ini. Nah, tadi Bapak kan menanyakan bagaimana sih, apa sih yang harus dilihat gitu ya dari secara right to match-nya gitu. Memang tentunya kita di MITJ
kita dibentuk oleh beberapa kelompok kerja ataupun panitia pastinya mirip-mirip dengan teman-teman di pengadaan juga gitu ya. Tentunya kita menyusun berbagai kriteria-kriteria yang memang untuk kita dapatkan atau kita terapkan dan kita pilih tentunya apakah cocok nih dari kriteria right to match yang memang didapatkan. Karena kan right to match juga tidak melulu berkaitan dengan tentunya pasti harga ya gitu ya, tapi kan ada komponen-komponen ataupun indikator lain nih yang memang tentunya itu untuk mendapatkan investor ataupun mitra strategis yang memang sesuai dengan kondisi dan juga dengan apa yang dibutuhkan oleh kami Pak Arif gitu ya. Ini sebenarnya indikator ataupun kriterianya akan kita sadur juga dari berbagai tahapan-tahapan di proses pengadaan gitu Pak Arif. Izin boleh itu Pak Ya. Hafiz bisa menambahkan sedikit Pak. Silakan Pak Arif jika. Jadi ada semacam itu istilahnya ya, saya ada belajar di tempat yang lain itu ya, itu Ya. mengeksplor ya, istilahnya mengeksplor bahwa yang sebenarnya tahu itu kan orang bisnis ya, owner itu kan ya istilahnya terbatas lah ya, pengetahuan terkait dengan inovasi itu kan, sehingga owner itu ya harusnya lebih cenderung untuk memfasilitasi supaya dorongan inovasi itu kan bermunculan begitu ya. Benar. Ada di satu tempat yang lain itu dia menggunakannya 3 metode sekaligus dalam satu paket itu Pak. Dia menggunakan metode semacam DB, FOM, ya, kemudian ada yang menggunakan DPOM, ya, kemudian ada yang menggunakan metode DB gitu kan, istilahnya begitu. Nah, silakan si pelaku usaha itu menawar berdasarkan metode-metode yang ada itu. Tapi memang di situ memang ada fleksibilitas yang dituntut ya. Jadi di situ juga ketika memunculkan ide-ide itu ada tahapan-tahapan, di antaranya tahapannya itu negosiasi dulu Pak, juga istilahnya. Dan negosiasi ini sifatnya tertutup Pak. Jadi artinya nggak boleh kebuka kan, namanya ide itu kan kasihan kalau pelaku usaha yang lain tahu. Ini harus rahasia dulu kan gitu kan. Dan komite harus terpercaya. Ya mungkin di antara ketika nego itu CCTV-nya banyak lah gitu ya. Istilahnya itu direkam semua. Jadi formal Pak istilahnya gitu ya. Dan bukan sekali Pak. Bisa beberapa kali itu Pak. Ya, nego itu terjadi kan gitu. Ini kan membangun semacam inovasi juga kan gitu ya. Nah, sehingga itu mengenai pembangunan koridor jalan tol gitu ya Pak ya. Sehingga kemudian yang menang itu ternyata ya memang brilian idenya. Dia bikin ada namanya jalan tolnya ekspres supaya menarik penyedia. Dia kantong-kantong parkir segala macam terkait dengan sampingnya jalan tol, akses bisnisnya itu bisa menjadi usahanya dia dan sebagainya. Akhirnya dia juga ngasih penawaran. Ternyata yang kita planning itu diberikan subsidi untuk jalan tol itu ya Pak ya. Kan kita kan namanya PMN kan banyak ini sekarang untuk jalan tol itu. Nah itu malah enggak Pak, malah si penyedia itu yang membuat ide itu bisa ngasih uang kepada pengguna. Jadi tahun keberapa, keempat atau kelima gitu dia ngasih dana ke pemerintah dari jualannya ini. Kan gitu. Jadi dia bukan hanya mengenerate traffic aja, tapi layanan bisnisnya juga mereka bisa mendapatkan revenue itu. Tapi kan itu asalkan kita ini ya, kita istilahnya memberikan kesempatan yang jangan terburu-buru juga ya dalam konteks ini ya. Mereka announce itu dalam konteks untuk sampai memilih penyediaan cocok itu sampai setahun Pak lebih. Ya. Jadi sounding marketnya aja misalkan itu dibuka ide awal itu sampai 3 bulan dulu ya sebelum pelaksanaan itu ya proses pemilihannya. Jadi memang ini Pak perlu dieksplor dulu Pak karena ini kan nilainya besar kan gitu ya istilahnya gitu. Apalagi kalau kayak di MRT itu kan memang ya pada umumnya ya Mas Rapid Transport itu kan disubsidi pemerintah kan begitu ya. Ya. Kita berharap jangan sampai kebanyakan kan gitu. Ya kalau yang sudah seperti maju Taiwan itu malah ini ya dapat menguntungkan ya dari TOD-nya kan begitu. Benar, Taiwan Pak. Ya kalau nggak salah ya. Dari Hong Kong Pak, MTR Pak namanya.
Iya, yang negara lain kan enggak. Ya, Nah, itu kan ide yang bagus, apalagi magnetnya MRT kalau lihat ya sarana transportasi kita jelek itu pasti kan banyak itu akan menjadi daerah daerah bisnisnya itu kan banyak itu ya, di apa ekosistemnya MRT itu Mas Rapid Transport ya istilahnya. Itu di ya, Jakarta di kita itu bisa itu peluang kan gitu ya. Itu benar, Mas Pak. kira-kira. Jadi kalau Ya, misalkan itu kaitannya dengan inovasi, mestinya bisa dibuka keran seluasnya itu ya. ya, Termasuk dalam metode pemilihan itu, wah silakan mereka pilih yang mana gitu. Dan itu nanti tim penilai harus kuat di situ untuk evaluasinya dan sebagainya. Terima kasih. ya. Terima kasih banyak Pak Arief atas insight-nya juga Pak dan diskusinya Pak. Memang tahapan ini Pak yang kurang lebih 2 bulan ini sebenarnya di tahapan kami sebagai panitia aja nih. Tapi sebenarnya kan ada tahapan-tahapan sebelumnya gitu ya. Di mana market sounding sampai dengan proses-proses kita mencari investor gitu sebelum kita lakukan beauty contest di dalamnya. Dan tentunya pada saat proses penyusunan baik itu secara dokumen pemilihannya itu kita susun juga bareng-bareng dan memang kita longgarkan nih bagaimana investor ataupun teman-teman mitra strategis itu berinovasi terus juga bagaimana memberikan kajian ataupun bisnis yang memang relevan gitu untuk diterapkan karena kita juga nggak mau nih ketika misalnya secara proposal penawaran mereka bagus, tapi ternyata secara kita untuk melihat sisi bisnisnya Pak Arief gitu ya dan Bapak dan Ibu, ternyata nggak realistis nih di lapangan gitu. Dan otomatis kan itu akan terbengkalai ketika suatu bangunan itu sudah jadi hanya dimanfaatkan sebagai fasilitas publik, tapi sementara investor harus bergantung terhadap eh, apa operasional di lapangan dan itu harus dibayar juga kan setiap bulannya ataupun setiap tahunnya. Dan bagaimana cara membayarnya ya otomatis daripada area-area yang memang bisa dikomersialisasikan gitu, Bapak dan Ibu. Itu mungkin tambahan dari saya atas diskusinya dari Pak Arief mungkin. Baik, terima kasih kepada Pak Alfi dan Pak Arief. Selanjutnya mohon izin Pak Alfi, ini ada pertanyaan di kolom chat. Izin saya bacakan. Pertanyaan dari Putu Ari Bauno, UPBU Iskandar. Izin bertanya Bapak mengenai permasalahan yang dapat muncul dalam peningkatan kapasitas stakeholder, salah satunya penolakan terhadap perubahan atau inovasi. Bagaimana cara kita mengatasi dalam permasalahan tersebut? Sedangkan kita tahu stakeholder ini memiliki karakter yang berbeda-beda dalam silakan Pak Ya, Alfi. terima kasih pertanyaannya Pak Putut gitu ya atas pertanyaannya. Dan memang itu juga yang kami lakukan Pak dan itu juga menjadi berbagai kendala yang terjadi di lapangan gitu ya di mana stakeholder kami di lapangan gitu ya ada dari PT Kereta Api Indonesia Persero, PT MRT Jakarta, pemerintah Provinsi DKI, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, terus ada dari Kementerian PUPR, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan. Dan itu sangat banyak sekali permasalahan-permasalahan gitu ya terkait dengan inovasi-inovasi ya bagaimana caranya kita tentunya akan menerapkan bagaimana suatu alignment ataupun garis temunya di titik yang memang harus kita lakukan nih atau kita sepakati bersama Bapak dan Ibu. Dan pada saat pembangunan JPM ini alhamdulillahnya kita juga dibantu oleh Kementerian Kemenko Marves gitu ya. Dan itu Pak Luhut waktu itu ada suatu mungkin sedikit gambaran gitu ya di mana nanti saya share lagi deh gambarnya sebentar. Mana gambar JPM-nya? Nah, ini Bapak dan Ibu. Di titik ini, kalau berdasarkan aturan Undang-Undang Perkeretaapian, itu kan ada area pemanfaatan dan area yang memang tidak bisa dibangun lah dalam artian untuk dibangun suatu bangunan gitu di sekitar rel. Lalu di sini ada dari Balai Sungai Ciliwung, ini tidak ada area yang memang yang tidak boleh juga dibangun gitu. Nah, bagaimana tadi terkait dengan inovasinya nih dan juga permasalahannya. Nah, ini kita melakukan alignment dan juga tentunya kita minta diskresi daripada
daripada Kementerian PUPR dan juga Kementerian Perhubungan untuk kita bangun suatu kolom yang memang areanya itu beririsan Bapak dan Ibu. Jadi balik lagi, memang perlu stakeholder manajemen ini sangat sangat dibutuhkan gitu ya terhadap proses pembangunan ini. Makanya dari situ kita melakukan alignment sehingga ini tercapai ini Bapak dan Ibu gitu ya. Karena ini permasalahan waktu itu ini nih yang belum terbangun. Sisi sini sudah terbangun karena waktu itu fasenya ada 3 Bapak dan Ibu. Kita bangun sisi pertama yang ini, lalu sisi kedua yang ini, tinggal sisi yang ketiga, sisi yang terakhir. Dan di sini ada permasalahan terkait yang tadi Pak Putut gitu ya. Inovasinya gimana nih? Karena secara aturan itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Ada undang-undang perkereta apian di sini yang nggak boleh memanfaatkan jalan gitu ya, dan nggak boleh ada bangunan. Dan di sini dari area Balai Sungai Ciliwung tidak boleh area yang harus ada bangunan juga. Nah maka dari itu kita lakukan alignment bersama-sama dengan Kemenko Marves gitu ya, dibantu untuk kita kita jadikan jembatan ini gitu sehingga ini terjadi pada akhirnya gitu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Alfi. Untuk Pak Putut, apakah sudah cukup menjawab Pak? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan, bisa silakan raise hand atau bertanya via kolom chat. Ya, baik. Dengan Mbak Nida Mufidah, silakan. Ya, selamat siang Pak Alfi Syahrin. Izin mau bertanya Mbak Wirda. Mungkin kalau tadi sudah dibahas, mungkin mohon maaf karena saya baru bergabung gitu ya. Mau nanya Pak Alfi Syahrin ini kan kalau tidak salah tadi sekilas saya lihat dilakukan melalui beauty contest gitu ya dengan creative financing. Nah ini dalam menetapkan teknis-teknis kalau itu kan lebih kalau kita lihat beauty contest tuh kadang ada persepsi bahwa itu subjektif dari juri gitu ya. Bagaimana cara mengantisipasi bahwa penilaian dalam beauty contest yang telah dilakukan ini benar-benar objektif gitu ya, sehingga yang didapatkan hasilnya gitu ya, terpilih penyedianya yang memang paling kreatif dari satu di antara yang memberikan proposalnya. Itu sih mungkin Mbak Birda sementara. Terima kasih Pak Alfi Syahrin. Ya, terima kasih Bu Nida atas pertanyaannya Bu. Ya, memang terkait dengan beauty contest ini masih banyak ini ya dalam artian ini penilaiannya subjektif gak nih apakah objektif atau subjektif gitu ya. Dan kami memang di panitia pada saat sebelum kita lakukan proses pemilihan tentu kita juga sudah berdiskusi dengan konsultan yang memang membuat kajian bisnisnya Bu gitu untuk kita lakukan pencarian mitranya seperti apa. Jangan sampai yang tadi saya sudah jelaskan juga ketika ada proposal masuk, investor masuk ini memberikan proposal secara komersial gitu ya, nilai komersialnya lah dalam tanda kutip itu bagus gitu ya dan itu menguntungkan, tapi ternyata kenyataan di lapangan area komersial ini nggak realistis gitu untuk kita terapkan. Misalnya kita kan secara acuan gitu ya berdasarkan kajian bisnis ada bangunan retail, ada bangunan advertisement, area komersialnya, terus ada hak penamaan gitu ya. Hak penamaan tuh kayak misalnya gini Bu, Bapak dan Ibu mungkin bisa dengar misalnya stasiun Lebak Bulus Grab. Nah itu hak penamaan namanya. Nah itu bisa kita lakukan juga di jembatan sebenarnya. Tapi balik lagi misalnya nih di luar daripada konteks itu gitu ya secara komersial ternyata di lapangan bukan di lapangan tapi secara proposal mereka tiba-tiba pengen bangun apartemen gitu di sekitar di area situ gitu. Nah itu kan memang secara komersial bagus menguntungkan tapi kan secara realitanya itu nggak bisa dibangun gitu kawasan apartemen karena kan itu fungsinya jembatan. Nah itu balik lagi terus misalnya tiba-tiba ada area yang memang untuk kita komersialkan dari sisi yang lain gitu.
area komersialnya nih ada advertising tapi ternyata di sisi yang sisi sungai itu kan nggak terlihat. Nah itu balik lagi secara teknisnya seperti apa penempatannya. Itu juga kita mintakan bagaimana mereka berinovasi terhadap pembangunannya dan juga berinovasi secara komersialnya gitu. Karena kan ini kita bangun secara BOT, kita berikan konsesinya. Dan kita pengen selama 30 tahun ke depan kita jaga melalui komitmen fee Bapak dan Ibu. Artinya investor tetap harus membayar komitmen fee senilai berapa persen gitu misalnya kita tetapkan. Dan ketika misalnya tidak ada keuntungan pada saat pelaksanaannya, itu tentunya komitmen fee itu yang tetap dibayarkan. Namun jika ada keuntungan tentunya nanti nilainya akan berubah. Dan hal itu pastinya harus kita lakukan proses perhitungan di setiap akhir tahunnya atas berbagai macam income yang didapatkan oleh investor kepada pembangunan JPM Duku Atas ini kurang lebihnya Bu Nida. Itu sih kalau dari saya. Mungkin ada teman-teman ataupun yang lain bisa didiskusikan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Alfi Syahrin. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Alfi dan Dinda. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Bisa raise hand atau melalui kolom chat Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Alfi. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya ya Bapak. Terima kasih banyak kepada Pak Alfi atas paparan dan sesi diskusinya terkait creative financing. Harapannya dapat menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan pentas yang hari ini. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk dapat mengisi absensi pada kolom chat yang telah kami kirimkan, yaitu berupa lembar feedback. Nanti link daftar hadir tersedia di akhir lembar feedback. Selanjutnya kami ingatkan juga untuk kegiatan pentas ini rutin diselenggarakan pada setiap hari Kamis pukul 1. Bapak Ibu dapat mendaftarkan melalui sertifikasi pbj.lkpp.go.id dan dapat mengisi daftar hadir. Iya Bapak Ibu, untuk link absensinya dapat diisi lembar feedbacknya ya Bapak Ibu. Nanti akan ada di akhir lembar feedback. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Alfi atas paparannya. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat ya Bapak. Sebagai penutup, ya, sebagai penutup kami berharap acara ini dapat menjadi langkah awal ya Pak untuk kolaborasi positif. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Salam sehat selalu.